Halo, anak-anak semua. Salam sehat dan bahagia. Pada pertemuan ini kita akan bahas materi teks laporan hasil observasi. Materi yang kita pelajari yaitu mengenal teks laporan hasil observasi, menemukan data dalam teks laporan hasil observasi, mengenal topik dan gagasan utama, menganalisis struktur teks laporan hasil observasi, mengidentifikasi jenis paragraf, penulisan bahasa daerah dan bahasa asing, menulis teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks berisi hasil pengamatan atau penelitian terhadap suatu objek. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi, bersifat objektif, bersifat informat, disusun secara sistematis, menggunakan bahasa baku dan ilmiah, tidak mengandung opini pribadi, mengandung klasifikasi. Apakah kalimat objektif dan subjektif? Kalimat objektif adalah kalimat yang berdasarkan fakta. Ciri-ciri kalimat objektif sebagai berikut. 1. Terdapat fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. 2. Tidak dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. 3. Menyampaikan informasi yang sesuai dengan fakta tanpa ditambah atau dikurangi. 4. Tidak menggunakan kata-kata yang subjektif yang menyebabkan emosi, marah, sedih, dan ragu-ragu, seperti kata sangat, sekali, luar biasa, kira-kira, mungkin, dan barangkali. Contoh, sampan adalah alat transportasi sungai yang lebih kecil dan biasanya digunakan untuk tujuan sehari-hari, seperti menyeberang atau mengangkut barang secara singkat di sepanjang sungai. Kalimat subjektif adalah kalimat yang lebih bersifat opini. Contoh, penting bagi kita menjaga kebersihan lingkungan. Data dalam teks laporan hasil observasi. Data adalah informasi yang didapat dari hasil pengamatan suatu objek. Ciri utama data adalah objektif, akurat, sistematis, relevan. Jenis data. 1. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau dapat dihitung. Contoh, dalam kelas matematika di semester 1, hanya 50 orang yang mendapatkan nilai 90. 2. Data kualitatif adalah data yang menitikberatkan pada deskripsi karakteristik objek yang diamati. Contoh, alat transportasi sungai ini membantu mereka dalam mengatasi kendala geografis dan mendukung konektivitas antar wilayah. Topik dan gagasan utama. Topik adalah pokok bahasan yang menjadi inti suatu teks. Langkah menemukan topik. 1. Memahami judul dengan baik. 2. Menentukan kalimat utama tiap paragraf. 3. Menemukan kata kunci atau kata yang sering muncul dalam teks. 4. Fokus utama yang dibahas dalam laporan. Gagasan utama adalah ide pokok yang menjadi inti dari suatu paragraf. Langkah-langkah menemukan gagasan utama. 1. Identifikasi kalimat utama. 2. Perhatikan informasi yang paling penting. 3. Abaikan kalimat penjelas. Struktur teks laporan hasil observasi. 1. Pembuka, definisi umum. Bagian ini berada di awal teks dan berisi pengenalan mengenai objek yang diamati. Amati contoh. 2. Isi, deskripsi bagian. Bagian ini membahas objek yang diamati. Bagian ini mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Amati contoh. Penutup, simpulan. Bagian ini berisi kesimpulan tentang objek yang diamati. Amati contoh. Jenis paragraf dalam TLHO. Paragraf deskripsi merupakan paragraf yang bertujuan menggambarkan suatu hal secara detail. Contoh, museum kereta api ini memiliki beberapa fasilitas, diantaranya toilet, musala, tempat parkir yang luas, kantin kecil untuk tempat pengunjung membeli makanan dan minuman, dan juga terdapat penjual oleh-oleh khas stasiun Ambarawa berupa miniatur kereta api. Paragraf eksposisi bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi. Contoh, Museum Kereta Api Ambarawa adalah sebuah stasiun kereta api yang sekarang dialihfungsikan menjadi sebuah museum kereta api di Ambarawa, Jawa Tengah. Museum ini dibangun pada tahun 1873 untuk digunakan sebagai sebuah stasiun kereta api pada masa penjajahan Belanda. Penulisan bahasa daerah dan bahasa asing dalam teks laporan hasil observasi. Kata dari bahasa asing maupun bahasa daerah yang belum terserap ke bahasa Indonesia ditulis miring. Perhatikan contoh penulisan dalam bentuk kalimat dengan seksama. 1. Kata upgrade dan passion dari bahasa asing dicetak miring. 2. Kata unggah-ungguh dan gemi, setiti,
Ngati-ati dari bahasa daerah dicetak miring. Menulis teks laporan hasil observasi. 1. Temukan topik dan tujuan. Amatilah lingkungan sekitar kalian untuk menemukan ide tentang topik observasi. Ada banyak hal yang dapat kalian amati. Dengan menetapkan topik dan tujuan terlebih dahulu, kalian dapat lebih fokus mencari data yang dibutuhkan dalam menulis laporan hasil observasi. 2. Lakukan observasi atau pengamatan. Tahukah kalian yang dimaksud dengan observasi? Observasi merupakan cara kalian untuk menemukan dan mendapatkan informasi yang kalian butuhkan. 3. Catatlah data-data penting dari objek. Saat melakukan observasi, kalian akan memperoleh data. Baik yang diperoleh dengan cara direkam atau dicatat. Tujuan dari pencatatan atau perekaman ini adalah agar tidak ada data yang tertinggal. 4. Masukkan data yang ditemukan menjadi tulisan. Langkah terakhir yakni memasukkan data menjadi sebuah tulisan. Susunlah menjadi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan strukturnya.